Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Permatasari dengan NIM 160940. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya review. Jurnal ini berjudul Electronic Crimes and the International Community Legislation Comparative Analytical Study. Jurnal ini diambil dari International Journal of Scientific and Technology Research, volume 7, halaman 175 sampai 180. Pada tahun 2018, penulisnya ada dua, yaitu Mazin Ismail Harib dan Falah Mustafa Siddiq. Langsung saja. Pertama, pendahuluan. Masyarakat dunia saat ini semakin tergantung pada sistem terbuka, misalnya internet, di mana latihan bisnis, pertukaran bisnis, dan organisasi yang didukung oleh pembayar pajak dapat menemukannya. Ini dapat meningkatkan bahaya digital baru dan berbagai masalah data keamanan yang disalahgunakan oleh pelaku digital. Yang kedua, ada kejahatan dunia maya adalah jenis kesalahan yang terjadi di internet, yaitu terjadi di domain PC dan internet. Kesalahan semacam ini memiliki potensi yang benar-benar berdampak nyata pada kehidupan dan masyarakat kita. Hukum cyber adalah istilah non-spesifik yang menyinggung semua bagian web yang sah dan administratif. Karena kesalahan cyber adalah bidang yang baru-baru ini terkonsentrasi, berkembang dalam hukum cyber. Selanjutnya pembahasan yang pertama, kejahatan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menggambarkan seluruh jajaran organisasi PC dan latihan terkait yang terjadi pada PC dan sistem yang saling berhubungan, yang merupakan tanda terbesar mereka dari web. Kejahatan dunia maya disebut sebagai kejahatan komputer yang mengacu pada kejahatan apapun yang mencakup PC dan sistem. Ini merupakan serangan terhadap data tentang orang, kemitraan, atau pemerintah. Misalnya penipuan data, perampokan akun kredit. Yang selanjutnya ada jenis perilaku kejahatan dunia maya, seperti pencurian informasi individual, perambahan hak cipta, penipuan, cyberstalking, bullying. Ini merupakan beberapa contoh kejahatan dunia maya. Dan ini ada satu kasus tentang perilaku kejahatan dunia maya. Penebang keystroke memungkinkan programmer untuk mengambil pribadi informasi, misalnya web yang mengelola akun dan kata sandi email. Tipe lain dari cybercrime, tipe 1 adalah phishing. Ini adalah tempat korban mendapatkan sejauh yang orang tahu email asli atau secara teratur menyatakan sebagai bank atau organisasi kartu biaya, dengan koneksi yang meminta situs yang tidak ramah. Setelah koneksi diklik, PC kemudian akan dapat terkontaminasi dengan virus. Aplikasi yang digunakan dalam cybercrime, yang pertama ada crimeware boot. Istilah boot adalah kependekan dari robot, merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling modern yang dihadapi internet saat ini. Boot menyerupai cacing dan trojan. Penugasan yang dapat dijalankan oleh boot mulai dari mengirim spam ke situs web yang memengaruhi internet sebagai komponen dari serangan, penghapusan manfaat yang direncanakan sebelumnya. Yang kedua ada trojan. Sebuah program kuda trojan menghadirkan dirinya sebagai program PC yang berharga. Sementara itu benar-benar membuat kerusakan dan membahayakan komputer Anda. Fase utama serangan dan peran dasar mereka adalah untuk tetap ditutup-tutupi saat mengunduh dan memperkenalkan risiko yang lebih membumi, misalnya boot. Spyware adalah istilah umum yang digunakan untuk program yang secara rahasia menyaring tindakan Anda pada PC Anda, mengumpulkan data individu, misalnya nama pengguna, kata sandi, nomor akun, catatan, dan banyak sekali. Yang selanjutnya ada analisis kejahatan cyber dari perspektif hukum. Dewan Uni Eropa telah memulai upaya untuk mengatasi penggunaan ilegal komputer dan jaringan informasi dengan mengeluarkan rekomendasi yang mengikat, menghasilkan Konvensi Budapest tentang kejahatan informasi pada tahun 2001. Konvensi tersebut menangani beberapa masalah termasuk akses tidak sah ke korupsi, penipuan informasi, kekayaan intelektual, penipuan informasi, publikasi ilegal, dan lain-lain. Dari pembahasan itu, hasil yang diperoleh adalah meskipun cybercrime juga disebut sebagai kesalahan PC, adalah
pemanfaatan PC sebagai instrumen untuk melakukan peredaran gelap tugas, misalnya melaksanakan referensi keliru, perdagangan hiburan erotis anak muda, dan inovasi yang dilindungi telah berkembang secara signifikan sebagai PC ternyata sangat penting untuk perdagangan hiburan dan pemerintah. Validasi dua faktor menggunakan dua segmen yang unik dalam campuran untuk mengonfirmasi seseorang. Segmen-segmen itu bisa menjadi sesuatu yang diketahui klien, sesuatu yang dimiliki klien, atau sesuatu yang tidak bisa dibedakan dari klien. Untuk mengatasi kejahatan di pemerintah wilayah Irak, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kader peradilan tentang kualitas kejahatan ini dan mekanisme untuk menganiaya dalam sesi dan menyelidiki bukti serta menganalisanya. Yang kedua, merancang undang-undang pidana untuk mengkriminalkan kejahatan elektronik dan memerangi mereka. Yang ketiga, ada kampanye penyadaran bagi individu di komunitas pada cara melindungi privasi mereka saat menggunakan informasi sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.